semua setia di kursi masing-masing. Warga Tegal, mana warga Tegal? Oh, itu dia ada 40 orang, luar biasa ya. Teman-teman relawan, mana teman-teman relawan? Ada Guntur, ada macam-macam serangan satu-satu. Oke, saya undang sekarang Mbak Novi bersama saya. Sebentar, Mbak Novi, come on. Mas Pong mana? Oh, Mas Pong gantian ke toilet lagi. Oke, Mbak Novi sama Kang Masoni. Oh, itu udah siap. Oke, Mas Pong, kita tunggu. Yang menarik adalah tepat ketika saya berdiri di tengah-tengah untuk meredakan ketegangan antara paslon 1 dan paslon 2. Statement Mas Rambut Putih ini luar biasa. Mas Pong, perhatiin tadi. Saya akan minta pendapat Mbak Soni dulu, Mbak Yonovi dulu. Gimana Noh? Kamu sudah melihat bagaimana kualitas lawannya Mas Ganjar dan untuk menjelaskan apa strategi yang dilakukan. Gimana pendapat kamu Noh? Saya ngelihat 01, 02 kok kayak dagelan ya. Begitu ngelihatnya saling nyerang-menyerang. Di sini mungkin kita bisa menilai ya bahwa Pak Ganjar alhamdulillah sangat luar biasa. Dia mampu menguasai semua materi. Gitu ya, bahkan ketika Pak Anies membahas masalah ASEAN, dia pun mampu mengcounternya. Ya mungkin kembali lagi karena secara pengalaman Pak Ganjar nggak perlu diragukan lagi ya. Dia pernah di eksekutif, dia pernah di legislatif. Beda kalau lompat pagar atau lompat tangga gitu ya. Jadi diragukan kualitasnya gitu ya. Ya mungkin kalau tadi Pak Prabowo itu kalau saya lihat kayak udah mulai kacau ya. Mungkin kurang minum asam sulfat dia. Ya, pokoknya kalau buat terus ketika Pak Prabowo membahas masalah ambisi, saya kok berpikir dia nyindir diri dia sendiri ya. Yang berambisi itu sebenarnya siapa? Loh, Pak Ganjar baru pernah nyapres, Pak Anies baru pernah nyapres, Pak Prabowo udah berapa kali Pak? Secara umur tahu diri lah seharusnya, setia dong. Kan kita ini regenerasi. Dia harusnya sadar diri dengan kondisinya dia, umurnya dia. Secara ilmu psikologis aja umur itu mempengaruhi pola pikir. Makanya kalau kita lihat perdebatan tadi, dia udah mulai ngelantur karena ya secara ilmu psikologis memang mempengaruhi. Umur itu ada batasan-batasan, pola pikir, kestabilan emosi. Nah Pak Prabowo itu udah jelas-jelas ngomongin ambisi untuk menyerang Pak Anies. Tapi sebenarnya bumerang buat diri dia sendiri, dia nggak ngaca. Tolong dong teman-teman anterin tuh ke Pak Prabowo kacanya biar dia ngaca diri gitu. Kalau kata saya sih seperti itu. Ya mudah-mudahan Pak Ganjar seperti yang kita harapkan memang selalu menguasai materi, dia menguasai segalanya karena memang sangat luar biasa ya. Kalau Anies harus diakuin dia memang jago secara kata-kata, secara berdiskusi, tapi eksekusinya nol. Ya kita lihat juga nanti Anies apakah hanya kata-katanya doang apa mampu mengeksekusi, karena pengalaman dia waktu gubernur DKI. Teori itulah Anies gitu. Ya makasih ya. Jadi jago ngomong-ngomong kata Pak Prabowo kepada Mas Anies ya. Mas Pong, tolong fokus pada pendapat jenengan terkait dengan tadi perdebatan etik yang selalu ditanya oleh Mas Anies kepada Mas Prabowo gitu. Dan Pak Prabowo membalasnya, Mas Anies juga tidak punya hak untuk menanyakan kepada saya soal etik. Mas Pol, gimana Mas Pol sebagai senior citizen? Ada beberapa sesi tadi mengenai pesawat Mirage. Mirage 2000 seri 5. Yang menguasai pesawat itu kan AURI sebetulnya. Yang tahu ini pesawat layak diterbangkan atau tidak adalah KSAU. Jadi kalau mereka berdua berdebat mengenai pesawat, kayaknya lucu gitu. Orang dia nggak menguasai, belum pernah menerbangkan pesawat, kok ini layak terbang atau enggak? Kok dia yang ngomong? Harusnya panggil KSAU, ini pesawat bagaimana? Dalam prosesnya. Iya, jadi jangan diperdebatkan orang yang nggak menguasai bidangnya. Boleh itu anggaplah sebuah proyek atau objek. Nah, kalau mengenai etik sebetulnya Pak Prabowo itu harus
lebih menguasai. Karena memang beliau hobinya nyapres. Ya harusnya lebih tahu etika itu, etis itu. Yang lain kan belum pengalaman, nah beliau kan udah pengalaman, harusnya lebih berhati-hati bicara, apalagi dalam debat begini. Gitu ya. Jadi sebenarnya beliau harusnya lebih hati-hati. Iya, udah lebih pengalaman. Lebih pengalaman nyapres. Masalahnya adalah kalah terus, Pak. Karena hobi. Jadi nggak ada masalah ya. Oke, saya mau minta komentar pada salah satu relawan yang ada di sini. Saya tadi sudah siap pada salah satu teman untuk berikan komentar 1 menit aja. Kang Igat tadi udah pesan, ayo Kang Igat, yuk kasih komen. Oke, Ini- satu lagi, ini angkat yang tangan kasih- tapi Kang Igat dulu. Mas Danang yang kasih komen ini udah mulai door prize belum? Belum, satu dulu. Belum. Rokoknya taruh dulu, yuk mau Ini pesan salah apa? juga nggak apa-apa karena nggak ada door prize. Apa yang komen? Apa, Dek, bagaimana Mas Ganjar penampilan itu tadi? Yang pasti dari performan hari ini calon kita yang terbaik. Ya kan? Nggak usah diragukan itu. Oke. Ya kan? Bahkan yang di awal ini ada yang nggak bahwa tempat duduknya itu berdirinya itu beda. Kan 1 nomor 3 kan harusnya kan Mas Ganjar paling kiri atau kanan kan. Sekarang tengah-tengah. Itu kan diundi. Oke, teman-teman, kasih aplaus pada Igat dan Mas Pong sama Mas Bayu Novi. Oke ya. Kita balik lagi ke sini dan standby sekali lagi teman-teman, kita punya 30 door prize yang akan kita bagikan untuk semua yang ada di sini. Oh, nggak pakai nomor. Oke, kita kembali ke studio. Jangan bubaran.